Shalom, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Erna Bayu di channel YouTube Erna Bayu, YouTube pembelajaran buat adik-adik mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan atau Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di jurusan Keperawatan dan Kebidanan. Juga informasi untuk ibu-ibu anggota komunitas kain dan kebaya Indonesia yang saya cintai. Baik, kita saat ini akan membahas tentang premenstrual syndrome. Ibu-ibu mesti tahu yang namanya PMS. Pernah dengar kata PMS? Itu adalah premenstrual syndrome. Premenstrual syndrome adalah sekelompok gejala yang terjadi pada wanita, biasanya antara ovulasi dan menstruasi, antara masa subur dengan masa mens. Nah, gejala itu muncul. Nah, penyebabnya tidak sepenuhnya bisa dipahami sih, tetapi mungkin melibatkan perubahan hormon selama siklus menstruasi. Jadi siklus mens ini adalah dari mens yang kemarin ke mens yang akan datang, atau mens yang sekarang ke mens yang akan datang. Itu namanya siklus mens ya. Nah, kemudian gejalanya berupa perubahan suasana hati, nyeri payudara, mengidam ya. Mungkin ngidam makanan ya, seperti orang hamil muda ya. Kalau yang belum hamil mungkin belum merasakan. Tapi ibu-ibu yang udah pernah hamil mungkin merasakan ya, seperti ingin sesuatu yang berlebihan seperti itu. Kemudian kelelahan, lekas marah, depresi. Kemudian juga adanya perubahan gaya hidup dan obat-obatan, ini bisa mengurangi gejala. Jadi untuk saat ini kita sudah bisa diarahkan sih untuk PMS, bagaimana kita merubah gaya hidup dan pemberian obat-obatan tertentu untuk mengurangi gejala-gejala yang tadi saya sebutkan. Penyebabnya apa, ibu-ibu, saudara-saudara, para mahasiswa yang terkasih? Yang pertama adalah naik turunnya hormon tertentu pada wanita, yaitu hormon apa? Progesteron dan estrogen. Nah, hormon inilah yang dapat memicu terjadinya premenstrual syndrome. Dan hal ini akan hilang jika wanita mengalami kehamilan atau telah menopause. Kemudian yang kedua, adanya perubahan zat kimia di otak. Naik turunnya serotonin, yaitu zat kimia di otak yang mengatur suasana hati, juga dapat memicu terjadinya PMS. Kurangnya jumlah serotonin di otak dapat menyebabkan perubahan emosi seperti rasa gelisah yang berlebihan. Faktor resiko PMS. Ibu-ibu yang terkasih, adik-adik yang saya cintai, siapa saja sih yang menjadi faktor resiko terjadinya premenstrual syndrome? Yang pertama adalah mereka yang memiliki riwayat depresi. Yang kedua, memiliki riwayat premenstrual syndrome di dalam keluarganya. Yang ketiga, mengalami trauma fisik atau emosi. Berikutnya adalah mereka yang merokok atau mengkonsumsi minum-minuman beralkohol. Nah, makanya ini ditinggal kalau memang masih merokok dan masih minuman beralkohol. Atau mengkonsumsi terlalu banyak makanan yang mengandung tinggi garam atau gula. Nah, mereka yang suka ikan asin, mereka yang suka gula-gula, yuk ditinggal, dikurangi. Mereka yang jarang berolahraga. Nah, mulai sekarang berolahragalah 3 kali dalam seminggu. Setiap kali olahraga 40 menit cukup. Nah, berikutnya adalah mereka yang kurang istirahat atau kurang tidur. Gejalanya bagaimana sih? Gejalanya tentu ada sih beberapa gejala perubahan fisik ya. Rasa nyeri pada payudara, ngalami nggak? Ibu-ibu, berat badan bertambah, ngalami nggak? Kalau mau mens, kemudian berat badannya bertambah, kelihatan gemuk, kelihatan gendut ya. Sakit kepala, pembekakan pada tangan dan kaki, nyeri otot, badan pegel semua, kram pada perut, perutnya sakit, perut gembung, jerawat muncul di mana-mana. Dan mungkin ada juga gejala yang berupa perilaku. Misalnya
mudah lupa, mudah lelah, konsentrasinya buruk, nafsu makan meningkat. Kemudian ada pula perubahan emosi yang terjadi ketika PMS. Misalnya mudah marah, mudah menangis gak tanpa sebab, mudah gelisah yang berlebihan, insomnia, gairah seksnya meningkat, dan depresi. Diagnosenya biasanya ditegakkan dari mana sih seseorang bisa didiagnosa kena PMS? Ya tentunya dari percakapan ya, keluhan-keluhan yang diberikan oleh pasien kepada dokter atau kepada tenaga kesehatan ya. Nah, sejak kapan keluhan itu dirasakan, bagaimana siklus mennya ya. Kemudian catatannya siklus mennya itu bagaimana ya. Ini bisa menjadi salah satu cara kita mendiagnosa seseorang terkena premenstrual syndrome. Kemudian pemeriksaan fisik ya, khususnya pada payudara dan perut. Pemeriksaan penunjang yang lain mungkin tes fungsi tiroid ya, untuk memastikan bahwa gejala yang dialami bukan disebabkan oleh kondisi yang lain. Berikutnya adalah pengobatan. Ya, pengobatannya sesuai dengan gejala sajalah ya. Misalnya untuk mengurangi rasa sakit bisa pakai ibuprofen atau naproxen, obat antidepresi ya. Kalau dia memang emosinya berlebihan ya, perubahan suasana hatinya sangat mengganggu. Kalau enggak ya enggak usah. Nah, kemudian obat-obat diuretik ya, supaya apa? Perut kembungnya berkurang. Kemudian pil KB kalau umpamanya ini sangat mengganggu untuk menghentikan ovulasi sehingga gejala PMS mereda. Tapi kalau semisal tidak sangat mengganggu, tidak masalah sih sebetulnya. Kemudian aktivitas fisik yang menunjang, ya lakukan olahraga lah, konsumsi makanan yang bergizi, menghentikan kebiasaan merokok atau minum minuman keras, minuman beralkohol, melakukan relaksasi ya. Biasakan tidur sih sekitar 7-9 jam sehari, nanti akan muncul suatu siklus. Kemudian komplikasinya ya PMS dysphoric disorder, kita sebut sebagai PMDD, premenstrual dysphoric disorder, yaitu PMS yang memiliki gejala lebih parah. Ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang berikutnya adalah bulimia ya, dan hipertensi. Pencegahan, karena penyebabnya tidak diketahui dengan pasti, maka kondisi ini sulit dicegah. Ya lakukan resiko aja. Tadi sudah saya berikan cara dengan perubahan gaya hidup dan konsultasi ke dokter supaya diberikan obat-obatan yang bisa membantu meredakan kondisi yang semakin parah. Tapi kalau kondisinya biasa-biasa saja, is okay. Saya kira itu saja dari saya. Anda bisa bertanya di kolom komentar, kemudian Anda juga bisa like, komen, share, and subscribe. Semoga informasi ini bermanfaat. Selamat pagi, Tuhan berkati. Shalom.